Halo, temani aku bikin buket boneka wisuda gembul dan 10 lembar uang. Halo teman-teman, jumpa lagi di LS Flow ya, Craft Melisti, dan langsung aja ke bahan-bahannya. Ini pakai styrofoam ukuran 5x10 x 25 cm. Kemudian untuk bonekanya, boneka 15 cm ya, pakai bunga artifisial 10 lembar uang. Oh ya, ini uangnya udah aku masukin ke dalam plastik OPP ukuran 7 x 18 cm. Kemudian bagian belakangnya aku kasih tusuk sate ya, 2 buah tusuk sate, karet gelang atau karet ikat rambut, kain spons ukuran 20 x 20 atau bisa juga pakai kertas tisu, pita satin ukuran setengah inci, 3 lembar kertas selopen, dan langsung kita tancepin bonekanya. Aku pakai cara seperti ini aja teman-teman, gampang banget, cuman pakai tusuk sate yang aku lilitin ke pita di bonekanya ya. Kemudian aku potong dikit supaya nggak terlalu panjang, dan aku ikat pakai karet gelang seperti ini. Bisa didabeli karetnya ya supaya anti goyang dan juga nggak lepas. Dengan cara seperti ini tuh nggak mudah lepas, juga nggak mudah jatuh gitu loh teman-teman, dan nggak ngotorin boneka. Langsung kita tancap ini bagian depannya seperti ini ya, di bagian depan sedikit kayak gini. Tinggal kita pasang, dan kita pasang juga bunga-bungaannya. Untuk bunganya ini aku awalnya pakai bunga lili dan juga bunga seperti di video aku, cuman karena aku pikir bagusan seragam gitu, jadi aku ganti untuk bunga lilinya, dan aku pasang bunga yang samaan dengan yang sebelah kanan dan kirinya. Kalau udah tinggal kita pasang uangnya ya. Untuk uang nyali ini aku pasang 5 lembar di bagian belakang, aku ambil tengah 1, kemudian kanan dan kirinya aku pasang 2. Ini sedikit melebar ya teman-teman, kayak di video. Kemudian untuk yang 3 aku pasang di bagian depannya yang tadi seperti ini. Dan untuk yang 2 ini aku sedikit majuin gitu loh teman-teman. Jadi posisinya itu 2 tapi di sebelah ujung-ujung, kemudian 3 dan 5. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, bantu aku yuk dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga lonceng notifikasi agar ketika aku upload video terbaru teman-teman dapat memberitahuan. Oke, langsung ke wrapping ya. Ini maaf ada bagian yang gak ke shoot kamera. Di bagian aku nempelin kertas bonbon dan juga layar yang pertama ya, atau senternya. Tapi untuk cara potongnya teman-teman bisa lihat di pola potong yang aku sematin itu ya teman-teman. Di situ udah ada urutan potongan kertasnya. Jadi urutan 1, 2, 3 itu tuh cara nempelin kertasnya ya. Sedangkan garis-garis itu adalah cara motongnya. Sedangkan untuk cara lipatnya teman-teman tadi udah bisa lihat kan, cuman dilipat 1 kali aja. Caranya mudah banget, dan kita tempelin aja kanan dan kirinya sama seperti ini. Ini tuh sedikit menyerong gitu ya, biar nggak menelungkup. Sambil kita rapikan bagian belakangnya, dan kita kasih isolasi juga supaya nggak lepas kayak gini teman-teman. Lanjut di layar yang kedua, kali ini aku pakai yang list gold. Kemudian aku bagi menjadi 2 bagian, aku potong lagi seperti di video aku, kemudian aku lipat seperti ini, atau di pola potong itu nomor 3 ya teman-teman, kertas selopen yang kedua. Bagian bawahnya kita krus dan kita tempelin. Bagian belakangnya juga kita tempelin pakai isolasi. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kanannya. Kita lipat seperti ini, tempelin pakai isolasi, dan tetap kita krus di bagian bawahnya. Tempelkan pakai isolasi juga. Ini ya bagian belakangnya itu biar nggak lepas ya. Sesuaiin kanan dan kirinya supaya sama. Kemudian kita ambil lagi kertas selopen yang ketiga. Kali ini aku pakai kertas selopen yang sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian aku ukur dan aku potong seperti ini. Dan untuk pola potong itu yang nomor 4 ya, aku potong seperti di video aku. Dan ini tuh buat lipatan yang keempat, layar keempat. Nanti untuk sisanya sebagai layar yang ke-11 ya. Dan untuk cara lipatnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Bagian bawahnya kita krus dan kita cubit-cubit sedikit biar ngegembul atau bervolume aja. Lakukan hal seperti ini terus ya, sambil kita isolasi bagian bawahnya. Dan ini udah bentuknya kelihatan kan. Oke, kita lipat lagi huruf S. Ini tuh kebalikan dari yang tadi ya. Cara lipatnya seperti di video aku. Kalian bisa ulangin aja atau direndetin, dilambatin gitu maksud aku.
tempelin di bagian pegang buket sampai ke bagian belakang, sambil kita tekan dan kita naikkan ke atas kayak gini, sambil kita kerupas bagian bawahnya. Ini tuh fungsinya biar kelihatan megar gitu loh teman-teman, atau mengembang. Kalau udah, tinggal kita bikin lagi untuk layer yang kelima. Untuk layer yang kelima kita pakai sisa selopen yang pertama tadi, dan kita lipat seperti di video aku kayak gini. Kalau udah, kita lipat huruf S lagi. Nah, ini cara lipatnya. Kita tempelin di bagian depan pegangan, kemudian kita keruas-keruas atau kita cubit-cubit gitu loh teman-teman, sambil tangannya kita tekan dan yang satu kita naikkan seperti tadi. Dan ini udah kelihatan ya layernya, kelihatan layar banyak banget, tapi kelihatan cakep juga gitu loh. Dan untuk teman-teman yang mau samaan dengan aku ingetin lagi ya bahan-bahannya, tinggal klik di tautan yang udah aku sematin tadi. Cara lipatnya seperti huruf S, dan kita tempelin di bagian samping pegangan kayak gini. Oke. Kalau udah, tinggal kita pasang lagi. Kita kerut-kerutin lagi gitu loh teman-teman, maksud aku caranya sama seperti yang tadi, dan kita tekuk ke atas, tempelin pakai isolasi. Dan ini layer kelima udah selesai. Kemudian untuk layer yang keenam kita pakai sisa selopen dari sisa potongan kedua tadi ya, dan di pola potong itu di nomor 6 kita lipat seperti di video aku, kemudian kita potong. Dan ini lipatnya masih sama seperti tadi ya, lipat huruf S. Caranya ini seperti di video aku ya, tinggal kita pasang di pegangan buket bagian depan kayak gini, kemudian kita kerut-kerutin dan kita tempelin pakai isolasi lagi. Bagian belakangnya juga kita tata seperti ini ya teman-teman, kita kuatin pakai isolasi dan lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Kita lipat huruf S, cara ngelipatnya itu satu tangan ke atas, satu tangan lainnya ke bawah gitu loh teman-teman. Oke, kita tempelin sampai ke pegangan buket bagian depan, sambil kita cubit-cubit gitu loh, cubit-cubit sedikit, dan kita kasih isolasi aja supaya ngegembul. Kemudian kita tata dan kita rapi-rapikan kayak gini, tempelin bagian sebelahnya. Kalau udah, tinggal kita lanjut di layer yang ke-7. Untuk layer yang ke-7 kita pakai sisa selopen yang nomor 3. Kita potong seperti ini, dan kita ambil yang panjang itu ya sedikit kayak gini ya teman-teman. Kita lipat lagi menjadi 3 bagian, tapi untuk potongan yang ke-8 ini enggak sama ya. Nah, untuk cara lipatnya seperti di video aku, ambil sedikit aja, karena nanti ini tuh bisa digunain bagian atasnya gitu nanti, bagian belakang atas. Oke, untuk cara lipatnya seperti di video aku, seperti huruf S tapi sisa ekornya itu lebih panjang. Dan untuk kali ini aku bikin kerut-kerutannya seperti di video ini ya, aku kerutin dulu, kemudian aku kasih isolasi, baru aku tempelin ke pegangan buket bagian depan. Jadi full ini tengah depan gitu, dan bentuknya itu melengkung ke belakang kayak gini loh teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kanannya ya. Oke, kalau udah semuanya ketempel kayak di video aku, tinggal kita bikin bagian pegangannya. Untuk bagian pegangannya kita tutup pakai kertas selopen yang panjang atau yang nomor 8 itu. Langsung kita tutup dari bagian depan, samping, bawah sampai ke bagian belakang seperti ini ya. Jadi fungsinya yang panjang itu sambil nutup bagian belakang. Oh ya, karena ini kelihatan, kita tutup atau kita sambung pakai selopen yang nomor 8 kecil itu tadi buat nutup bagian atasnya ya. Oke, rapiin samping kanan dan samping kirinya seperti di video aku. Baru kita bikin rok buketnya. Untuk rok buketnya itu nomor 9 ya, dari sisa selopen yang nomor 2. Kemudian kita bentuk seperti di video aku, tempelin sedikit di bagian bawah kayak gini, gak apa-apa, sambil kita tekan. Jadi antara telunjuk satu dan telunjuk lainnya itu direnggangin gitu loh, ditekan.
biar itu mekar gitu loh teman-teman. Nah kayak gini. Nah sambil kita tarik ke belakang. Oke, untuk yang kedua kita pakai sisa potongan yang nomor 10 atau nomor 11, kita sesuaiin aja. Cara lipatnya masih sama seperti tadi, lipat sedikit seperti ini dan tempelin ke bagian atasnya sedikit dari yang pertama tadi. Lakukan hal yang sama untuk selopen yang nomor 11 ya. Caranya seperti di video aku, tinggal kita kasih pita satin bagian depannya. Aku pakai pita satin ukuran setengah inci warna biru. Langkah terakhir kita bikin pita ya, atau simpul pita. Caranya seperti ini. Kita ambil ujung pita, kita letakin di bagian kanan, kemudian kita gulung-gulung seperti ini aja. Lipat-lipat, kita usahakan besarnya sama sampai 2 layer dan kita potong aja untuk ujungnya. Ambil lagi satu lembar pita, satu lembar kayak gini ya, dikerutin, kemudian kita ikat aja di bagian tengahnya yang udah kita kerutin tadi. Dan ini udah selesai double pitanya, tinggal kita rapiin bagian bawahnya dan ditempel di buketnya. Udah selesai ya buket kita kali ini, dan terima kasih telah menonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.